Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurnia Zahra dari Universitas Terbuka Banda Aceh, NIM 855908103. Nah, saya akan membahas mengenai tugas 3 video filsafat ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, penjelasannya, pilar pendidikan adalah dasar tiang penyangga atau landasan yang utama yang menopang seluruh struktur, tujuan, dan pelaksanaan sistem pendidikan. Sebagai tiang bangunan, menjamin kestabilan dan keberlangsungan bangunan agar tetap berdiri kokoh dan berfungsi sesuai ketujuannya. Pilar pendidikan menjadi pedoman yang menentukan arah nilai, metode, dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Pilar ini tidak hanya berisi aturan atau teori, tetapi berisi nilai-nilai fundamental yang menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, berkarakter, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan dapat kehilangan arah, terjebak pada pengajaran pengetahuan semata, atau tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berubah-ubah. Sebagai contoh, di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang disusun oleh tokoh pendidikan nasional yang menjadi salah satu pilar utama yang memastikan pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga memelihara jati diri bangsa dan nilai kemanusiaan. Nah, yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangan Karso Tut Wuri Handayani. Nah, penjelasannya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi inti dari pendekatan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan membentukkan karakter yang dirangkum dalam kalimat Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani. Berikut penjelasan masing-masing prinsip tersebut. 1. Ing Ngarso Sung Tulodon atau di depan menjadi teladan. Nah, pendidikan, pemimpin, atau orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir. Peserta didik lebih banyak belajar dari apa yang hanya didengar atau dibacakan. Oleh karena itu, pendidik harus menjadi model nilai, etika, dan kebiasaan positif yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Contohnya, guru yang datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan jujur akan mengajarkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran secara langsung kepada muridnya. 2. Ing Madya Mangun Karso atau di tengah membangun kemauan. Nah, pendidikan berperan sebagai pendamping yang berperan di tengah-tengah peserta didik, mendorong dan membangkitkan semangat, minat, dan keinginan untuk belajar serta mengembangkan potensi diri. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan tidak boleh memaksa atau menekan, tetapi harus menumbuhkan inisiatif dan keinginan belajar dari dalam diri sendiri. Peserta didik atau pendidik menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan membantu peserta didik menemukan bakat serta minatnya. Contohnya, guru yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi, mengajukan pendapat, dan melakukan eksperimen sesuai minat mereka, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas proses belajar sendiri. Nah, yang ketiga, Tut Wuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Pendidik berdiri di belakang untuk memberikan dukungan, semangat, dan bimbingan agar peserta didik berani bergerak maju, mengembangkan kemampuan, dan mencapai tujuan. Prinsip ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dan berhak mengembangkan potensinya secara mandiri. Sementara pendidik bertugas memastikan mereka tidak
kehilangan arah atau putus asa saat menghadapi kesulitannya. Dukungan ini bisa berupa pujian yang pantas, saran yang membangun atau bantuan saat diperlukan, namun tidak mengambil alih peran peserta didik dalam menentukan langkahnya. Contohnya saat murid menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas, guru dapat memberikan panduan dan motivasi agar murid berusaha menyelesaikannya sendiri, bukan langsung memberikan jawaban atau menyelesaikannya untuk murid. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan pendekatan pendidik yang menghargai martabat manusia, mengembangkan potensi secara utuh. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penjelasannya, perkembangan teknologi dan transformasi ke era digital membawa perubahan besar dalam cara belajar, berinteraksi, dan mengakses informasi. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan, namun penerapannya mengalami penyesuaian dan menghadapi tantangan khusus seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Relevansi dan penerapannya. Yang pertama, pembelajaran daring. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo diterapkan dengan cara pendidik menunjukkan cara menggunakan teknologi dengan bijak, tepat waktu, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas daring. Prinsip Ing Madya Magun Karso terlihat saat guru menyajikan materi dalam bentuk yang menarik dan beragam melalui media digital, memberikan kesempatan berinteraksi melalui forum, diskusi, kolaborasi dalam dokumen bersama, atau tugas kreatif yang dimanfaatkan aplikasi, sehingga keinginan belajar murid tetap terjadi dan terjaga meskipun tidak bertemu langsung secara langsung. Sedangkan Tut Wuri Handayani berarti guru memberikan dukungan melalui pesan pribadi, umpamanya umpan balik yang berkonstruktif dan bantuan teknis atau materi agar murid tidak merasakan kesepian atau putus asa saat belajar secara mandiri di rumah. Yang kedua, literasi digital. Prinsip menjadi dasar penting dalam mengajarkan peserta didik memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi serta teknologi dengan bijak. Ing Ngarso Sung Tulodo menuntut pendidikan untuk terlebih dahulu memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Ing Madya Mangun Karso mendorong pendidikan menciptakan kegiatan yang mengajarkan murid mencari informasi yang benar, menyusun argumen yang logis. Nah, Tut Wuri Handayani berarti pendidikan terus memantau dan membimbing murid dan dalam beraktivitas di dunia maya. Yang ketiga, karakter peserta didik. Di tengah kemudahan akses informasi dan berinteraksi secara daring, pembentukan karakter menjadi semakin penting dan menantang. Yang keempat, peran guru. Prinsip ini mengubah peran guru dari sekedar penyampaian informasi menjadi pendamping, teladan, dan pendorong kemampuan peserta didik. Nah, tantangan penerapannya. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik atau pendidik memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini menyulitkan pendidik untuk memberikan contoh yang seragam, menciptakan kesempatan belajar yang setara, dan memberikan dukungan yang tepat kepada setiap murid. Yang kedua, kesulitan menjadi teladan di dunia digital, di dunia maya. Pendidik dan peserta didik sering berinteraksi tanpa bertemu langsung, sehingga pengaruh dan keteladanan pendidik menjadi lebih sulit dirasakan. Selain itu, banyak informasi dan contoh perilaku yang tidak baik atau tidak benar tersebar luas di media sosial yang bisa lebih menarik perhatian murid dibandingkan pesan atau contoh yang disampaikan oleh pendidik. Ketiga, menjaga minat dan semangat belajar. Di era digital, peserta didik sering menghadapi banyak gangguan seperti konten hiburan permainan,
atau informasi yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Hal ini membuat pendidik harus bekerja lebih keras untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna agar keinginan murid tetap tumbuh dan percaya dan terjaga. 4. Pembentukan karakter di tengah arus informasi. Peserta didik sering terpapar nilai, pandangan dan perilaku yang beragam, bahkan bertentangan dengan nilai pendidikan yang baik dari berbagai sumber di internet. Hal ini membuat pendidik sulit menanamkan nilai yang konsisten, dan peserta didik bisa bingung dalam menentukan sikap dan perilaku yang benar. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Ya, penjelasannya, pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai masalah seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, hasil belajar yang belum memuaskan, lemahnya karakter dan nilai moral peserta didik, kurangnya kesiapan menghadapi perubahan zaman, serta pendidikan yang sering terasa hanya berorientasi pada hasil ujian dan penguasaan materi semata. Yang pertama, prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang utuh, bukan hanya penambahan pengetahuan. Hal ini membantu mengubah orientasi pendidikan yang terlalu fokus pada peserta akademik saja, sehingga pendidikan mulai lebih memperhatikan pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan mengembangkan bakat serta minat peserta didik. Yang kedua, prinsip ini menempatkan pendidikan dan peserta didik dalam hubungan yang saling menghargai dan mendukung, yang membantu memperbaiki suasana belajar yang sering kaku, menekan atau hanya berpusat pada guru. Yang ketiga, prinsip ini memberikan arah yang jelas dalam hadapi perkembangan zaman atau teknologi dan perubahan sosial. Di tengah kemajuan yang cepat dan perubahan nilai masyarakat, prinsip ini menjadi penunjuk jalan agar kita tidak kehilangan jati diri dan tujuan pendidikan. Nah, yang keempat, prinsip ini menekankan tanggung jawab bersama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, prinsip ini menekankan tanggung jawab bersama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam mendidik generasi muda atau sering disebut dengan Gen Z. Hal ini membantu mengatasi masalah di mana pendidikan sering dianggap hanya tugas sekolah atau guru saja. Dengan memahami prinsip ini, semua pihak menyadari bahwa mereka menjadi teladan dan pendukung bagi perkembangan anak, sehingga lingkungan masyarakat menjadi tempat pendidikan yang mendukung tujuan sekolah. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.